Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وزن علما وتقن وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran nahwu, kitab Mukhtaratu Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Kita telah sampai pada fasal kelima, ya. Al-faslul khamis, al-ismu bin nadhari ila taghyirihi. Isim ditinjau dari perubahan harakat akhirnya. Itu ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab sudah kita bahas, mabni juga sudah kita bahas. Kemudian kemarin kita telah membahas isim, ya, macam-macam isim mabni. Ya, ada 8, kita sudah bahas 5, ya, dari 8 tersebut. Ya, di antaranya isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, dan isim istifham. Ya, sekarang kita masuk pada asmaul af'al. Ya, asmaul af'al atau ismul fi'il. Ya, asmaul af'al atau isim fi'il itu termasuk isim mabni, isim yang tidak berubah keadaannya. Ya, isim yang tetap dalam satu keadaan walaupun dalam, ya, kedudukan rafa, nasab maupun jar, dia tetap sama. Ya, keadaannya tetap sama, tidak berubah-ubah. 6. Isim-isim asmaul af'al atau isim fi'il itu adalah isim-isim yang digunakan dengan makna fi'il. Isim yang digunakan dengan nama fi'il, dengan makna fi'il. Ya, artinya, ya, dia isim. Dia itu termasuk isim, tapi maknanya adalah makna fi'il. Ya, maka dinamakan ismul fi'il atau asmaul af'al. Dia isim, bentuknya isim, tapi maknanya fi'il. Nah, ada yang bermakna fi'il madhi, ada yang bermakna fi'il mudhari, ada yang bermakna fi'il amr. Ya, fi'il madhi, ya, kata kerja, ya, menunjukkan waktu lampau, waktu yang sudah terjadi. Ya. Contohnya apa? Yang pertama bermakna fi'il madhi, misal contoh hayhata. Ya, hayhata itu isim fi'il madhi, isim fi'il madhi. Maksudnya isim yang menunjukkan makna fi'il madhi. Hayhata maknanya, ya, ba'uda, ya, telah jauh. Telah jauh. Kemudian syattan. Ya, syattan itu maknanya iftaraqa, ya, telah berbeda atau telah berpisah atau telah bercerai. Nah, kemudian ada isim yang bermakna fi'il mudhari. Ada isim yang bermakna fi'il mudhari. Contohnya apa? Qad. Ya, contohnya qad. Ya, artinya yakfi. Ya, cukup. Kemudian yang C itu ada isim yang bermakna fi'il amr. Fi'il yang bermakna isim yang bermakna fi'il amr. Ya, contohnya banyak di sini. Hayya, ya. Hayya itu maknanya akbil. Ya, ayo. Ya, sambutlah atau ayo. Kemudian alaika itu ilzam. Alaika ilzam. Ya. Ya, lazimilah. Ya, atau harus seperti itu. Alaika, ya, bisunnati misalnya. Ilzam bisunnati, ya. Lazimilah, ya, senantiasa, ya, senantiasalah kamu berada di sunnahku, seperti itu. Atau wajib, ya, menunjukkan kata wajib alaik. Kemudian sah. Sah itu maknanya uskut, ya, diamlah.
Sah itu bermakna uskut, diamlah. Dunaka itu maknanya khudh, ambillah. Dunaka maknanya khudh, ambillah. Iyyaka artinya ihdhar. Iyyaka wa dhann, ya, ihdhar, hati-hatilah. Amin, ya, artinya istajib, kabulkanlah. Amin itu maknanya istajib, kabulkanlah. Yaitu isim fi'il, ya. Nanti kalau ketemu ya bentuk seperti hayhata, ya, syattana, qad, ya, hayya, alaika, sah, dunaka, iyyaka, amin, ya. Itu keadaannya tetap seperti itu. Keadaannya tidak ubah, ya, enggak bisa, ya, hayyu, hayyi, ya. Enggak bisa alaiku, alaik, enggak bisa sohun, sohan, sohin, enggak. Tapi sah, ya, sah terus. Nah, itu isim fi'il, ya. Dia isim tapi apa? Maknanya fi'il. Ada yang bermakna fi'il madhi, ada yang bermakna fi'il mudhari', ada yang bermakna fi'il amr, ya. Antum sementara fahami saja itu, kemudian contoh-contohnya ada di sini, difahami. Oh, ini isim fi'il madhi. Hayhata itu isim fi'il, yang menunjukkan makna fi'il madhi misalnya. Syattan, oh itu isim fi'il, yang menunjukkan makna fi'il madhi, ya. Hayya, ya. Hayya itu isim fi'il. Hayya 'ala shalah itu ya, dalam azan itu, ya. Hayya, ya, dia isim fi'il menunjukkan makna amr, perintah. Ya, sah, oh dia isim fi'il amr menunjukkan makna uskut, diamlah. Seperti itu. Kemudian di sana ada contoh misal penggunaan dalam kalam atau jumlah, ya. Contoh penggunaan isim fi'il dalam kalam, ya, dalam, ya, kalam, ya, ucapan maupun jumlah, ya, kalimat sempurna. Contohnya hayhata ma taqulu. Hayhata ma taqulu, ya. Telah jauh apa yang engkau katakan. Ya, maksudnya menyimpang jauh, ya. Hayhata ma taqul, ya, telah jauh apa yang engkau katakan. Kemudian hayya 'ala shalah. Ayo, ya. Ayo menuju salat. Iyyaka wal ghuluw fid din. Iyyaka wal ghuluw fid din. Iyyaka, hati-hatilah. Wal ghuluw, hati-hatilah terhadap ghuluw. Hati-hatilah terhadap sifat ghuluw, sifat berlebihan fid din, di dalam agama. Alaikum bisunnati, ya. Alaikum bisunnati, ya. Lazimilah sunnahku, lazimilah oleh kalian sunnahku, ya. Maksudnya konsistenlah kalian terhadap sunnahku, ikutilah sunnahku seperti itu. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah, ya, khulafa rasyidin, ya. Kemudian itu isim fi'il termasuk, ya, mabni, ya. Tetap keadaan akhirnya tidak ubah. Kemudian yang ketujuh termasuk dari isim mabni adalah sebagian kata keterangan tempat dan waktu, ya, sebagian dzaraf, ya, sebagian kata keterangan baik tempat maupun waktu, ya. Ba'du dzuruf, ya, sebagian dzaraf, ya. Dzaraf itu kata keterangan baik dzarful zaman maupun dzarful makan, baik keterangan waktu maupun keterangan tempat. Yang mabni sebagian lafadznya yaitu al-an. Al-an, sekarang, kata keterangan waktu al-an, sekarang, itu mabni, ya. Enggak bisa al-anu, al-ani, enggak. Al-an, ya al-an terus. Kemudian anifan,
Anifan ya baru saja. Itu mabni. Amsi kemarin itu juga mabni. Amsi. Ya amsi terus enggak bisa amsu, amsa enggak. Amsi ya amsi. Kemarin. Nah, akan datang keterangan tambahan pada i'rab isim nasab insyaallah. Dan ya, dzaraf ini nanti akan datang keterangan tambahan pada bab i'rab isim nasab insyaallah. Nah, kemudian termasuk isim mabni yang ke-8 yang terakhir itu al-a'dadul murakkab. Al-a'dad al-murakkabah ya. Bilangan-bilangan yang tersusun. Bilangan-bilangan yang tersusun al-a'dadul murakkabah ya, sudah kita pelajari di dulu ya. Di durusul lughah itu ya. Al-a'dadul murakkabah, bilangan-bilangan yang tersusun. Ya. Apa itu a'dadul murakkabah? Al-a'dadul murakkabah itu adalah bilangan antara 11 sampai dengan 19. 11 sampai 19 itu mabni kecuali 12. Kecuali berapa? 12. Ya, maka 12 nanti dia berubah ya, mu'rab. Nah, paham ya? Semua mabni atas fathah. Semua mabni di atas fathah. Ya, maksudnya dia nanti fathah terus akhirnya. 11 sampai 19 kecuali 12 itu fathah terus. Pada kedua kata penyusunannya ya. Baik bilangan pecahannya maupun bilangan puluhannya. Kecuali 12. Ya, kecuali bilangan 12 karena bilangan 12 nanti bilangan yang pecahannya itu mu'rab berubah. Bilangan 2-nya itu ya mu'rab ya berubah. Misal lihat jumlah di bawah ini. Contoh ya, lihat kalimat di bawah ini. Yang pertama ya, bilangan berapa? 11 ya. Ja'a ahada asyara taliban. Ja'a ahada asyara taliban. Telah datang 11 pelajar laki-laki. Ahada ya, itu satuannya ahada, da fathah, asyara puluhannya ya, 10 puluhan ya, ra fathah ya, taliban. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ja'at ihda asyrata talibatan ya, ihda asyrata. Ihda itu ya fathah muqaddarah ya. Fathahnya tidak kelihatan, ihda di atas alif itu. Asyrata ya, asyrata fathah ya. Pokoknya pecahan dan puluhannya itu fathah. Kemudian 13 ya. 12 diloncati karena 12 itu berubah di ya, pecahannya. 13 ja'a thalathata asyara taliban. Ja'a thalathata ta ya, fathah ya, pecahannya ya. Angka 3-nya fathah, thalathata asyara ya, puluhannya juga fathah, taliban. Telah datang 13 pelajar laki-laki. Kemudian untuk perempuan, ra'aitu enggak perempuan ya. Maksudnya ja'a thalathata asyara taliban itu thalatha asyara itu dalam keadaan marfu. Dalam keadaan apa? Marfu. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Ja'a itu kata kerja, ja'a artinya datang. Siapa yang datang? 13 pelajar laki-laki. Maka ya 13 pelajar laki-laki ini adalah fa'il, pelaku pekerjaan, hukumnya marfu. Ya. Isim marfu itu tanda aslinya adalah dhammah. Berhubung salasata asyara atau ini termasuk dari al-a'dadul murakkabah, dan al-a'dadul murakkabah itu termasuk dari isim mabni, maka dia tidak berubah. Dia tidak salasatu asyaru, tidak ya, karena dia isim mabni, isim yang tetap dalam keadaan akhirnya ya. Dan al-a'dadul murakkabah itu mabni alal fathi ya, mabninya itu fathah terus. Ja'a thalathata asyara taliban. Kemudian dalam keadaan mansub, ra'aitu thalathata asyara taliban. Ra'aitu aku melihat thalathata asyara taliban, 13 murid laki-laki, 13 pelajar laki
laki. Ya, salasata asyara dalam keadaan mansub. Ya, tanda aslinya fathah. Tanda aslinya harokat aslinya fathah. Ya. Jadi baik dia dalam keadaan marfu, baik dia dalam keadaan mansub, baik dia dalam keadaan majrur, itu tetap tetap sama. Ya. Misalnya, ya, Ishtaraitul qalama, aku membeli pena bi salasata asyara riyalan misalnya. Bi salasata asyara riyalan. Bi, ada bi-nya. Ya, seharusnya kan majrur kasrah. Bi salasati aslinya. Ya, seharusnya. Tapi berhubung salasata asyara ini al-adadul murakkabah, dan al-adadul murakkabah itu termasuk isim mabni, maka tidak berubah harokatnya. Ya tetap ishtaraitul qalama bi salasata asyara riyalan, seperti itu. Ya, jadi salasata asyar itu balik dalam keadaan marfu, baik dalam keadaan mansub, baik dalam keadaan majrur, ya harokatnya sama terus, fathah terus. 6. 14 demikian. Ja'a arba'ata asyara taliban. Ya. Ja'a arba'ata asyara taliban. Telah datang 14 pelajar laki-laki. Ya. Telah datang 14 pelajar laki-laki. Ya. Seharusnya arba'ata asyara, ya, bukan seharusnya. Memang arba'ata asyara ini adalah fa'il, pelaku. Fa'il itu hukumnya marfu. Isim marfu itu harokat aslinya dhammah. Ya. Harokat aslinya apa? Dhammah. Berhubung arba'ata asyara ini termasuk dari al-a'dadul murakkabah, dan al-a'dadul murakkabah itu termasuk isim mabni, maka ya dia tetap keadaannya. Ya, tetap keadaannya, tidak berubah. Ja'a arba'ata asyara taliban. 6. Ya, mabni alal fathi. Ya, fathah terus. Ja'a khamsata asyara taliban, telah datang 15 pelajar laki-laki. Ja'at sitta asyrata talibatan, telah datang 16 pelajar perempuan. Ja'at sab'a asyrata talibatan, telah datang 17 pelajar perempuan. Ja'at thamaniya asyrata talibatan, telah datang 18 pelajar perempuan. Ja'at tis'a asyrata talibatan, telah datang 19 pelajar perempuan. Ya, perhatikan kaidah-kaidah al-adadul murakkabah. Ya, kalau tamyiznya, ya, yang dihitung itu laki-laki, tamyiznya taliban, maka nanti apa? Ya, 13 sampai 19 satuannya berselisih. Ya, satuannya berselisih dengan tamyiz, dengan yang dihitung. Kemudian puluhannya itu mencocoki tamyiznya atau mencocoki yang dihitung. Perhatikan taliban. Taliban kan laki-laki, dia sebagai tamyiz, ya, sebagai tamyiz penjelas. Ya, atau cara mudahnya yang dihitung. Ya, taliban itu laki-laki. Maka kata satuannya nanti muannas, salasata muannas. Puluhannya itu mengikuti tamyiznya mudzakkar asyara. Nah, perhatikan yang di bawahnya salasata asyara yang di bawahnya lagi sab'a asyrata talibatan. Sab'a asyrata talibatan, yang dihitung talibatan, perempuan. Ya, maka nanti bilangan satuannya mudzakkar sab'a. Bilangan puluhannya ikut tamyiznya muannats. Sab'a asyrata talibatan. Ya, itu diingat-ingat lagi, dulu sudah kita pelajari. Tapi pada pelajaran ini penekannya adalah ya keadaan harokat akhirnya. Keadaan harokat akhirnya bilangan 11 sampai 19, kecuali 12 itu mabni alal fathi, senantiasa tetap dalam keadaan fathah, tidak berubah akhirnya, baik satuan maupun puluhannya. Kecuali adapun bilangan 12, bilangan satuannya ya
satuannya yakni dua, bilangan duanya itu mu'rab berubah. Seperti isim mutsanna, seperti hukumnya isim mutsanna. Kalau marfu itu tandanya alif, kalau mansub atau majrur tandanya ya. Contohnya jaa ithna asyara taliban. Telah datang ithna 12 pelajar laki-laki. Nah, jaa ithna ya, ithna itu sebagai fa'il. Ya, sebagai apa? Fa'ilun. Ya. Tandanya alif. Ya seperti isim mutsanna. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu ithnai asyara taliban. Ithnai aslinya kan itsnaini. Ya, ra'aitu ithnai asyara taliban. Aku melihat 12 pelajar laki-laki. Perhatikan ya. Yang pertama itsna dengan alif karena dia apa? Keadaannya marfu. Keadaannya apa, marfu sebagai fa'il pelaku. Tapi yang kedua ithnai dia dalam keadaan mansub ya sebagai maf'ulun bih, sebagai objek yang dikenai pekerjaan mansub. Nah, karena dia i'rabnya seperti i'rabnya mutsanna. Marfu dengan alif, ya tandanya alif, mansub dan majrur tandanya ya. Fahimtum? Nah, ya, itu yang difahami. Kalau kurang paham ditanyakan lagi. Kemudian latihan hari ini, latihan pada fasal kelima ini, berilah garis bawah pada isim-isim mabni dalam hadis berikut ini. Ya. Berilah garis bawah pada isim-isim mabni dalam hadis berikut ini. Nah, tugasnya anak ubah ya. Tulislah, maksudnya antum ambil mana isim mabni, diambil, ditulis di bawah sini. Dan kategorinya, maksudnya termasuk dari isim apa. Kan isim mabni ada 8 ya, isim mabni ada 8 ya yang sudah kita pelajari. Yang pertama isim dhamir, 2 isim isyarah, 3 isim mausul, 4 isim syart, 5 isim istifham, 6 isim fi'il atau asmaul af'al. Yang ketujuh ya sebagian dzaraf ya, sebagian apa? Ba'du dzuruf atau sebagian kata keterangan baik dzarful zaman maupun dzarful makan. Yang kedelapan al-a'dad al-murakkabah, bilangan 11 sampai 19 kecuali 12. Al-a'dadul murakkabah. Lah antum bikin tabel 8 itu. Antum bikin tabel 8 ya. Ya, isim dhamir, isim syarat sampai al-a'dadul murakkabah. Ya, antum buat tabel 8 itu. Kemudian antum ambil ya, antum ambil dalam hadis ini ya. Misalnya ya haddatsana ya, haddatsana. Nah, haddatsana nanya sebagai apa? Isim dhamir seperti itu. Adamu benu Ubay, Adamu benu Abi Iyas qala haddatsana ya, apalagi yang dia mabninya termasuk dari kategori yang mana seperti itu. Tugasnya seperti itu. Paham ya? Nah, kalau nggak ada ya sudah nggak ada. Tapi kalau ada ditulis di sana. Nah, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.